Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Dan kita harus yel-yel dulu biar semangat. Siap? Oke, siap untuk yel-yel. Siap. Teknik mesin. Siap lembur. Siap lembur. Tepa mesin. Satu bunga. Kita absen dulu. Agung Poji ada? Asep Sepu Ajib. Dimas Anwar Sadio. Firman Hidayat. Oke. Rizwandi. Oke. Terus Abdul Latif. Oke. Asep Hilman. Hadir. Oke. Terus Fauji. Oke. Sebelum kita mengawali aktivitas pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke. Ya, sebelumnya kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita tidak lupa untuk bersyukur bahwasanya kita diberikan kesehatan sampai detik ini. Ya, sampai hari ini. Ya, sampai kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di kelas tercinta kita dalam mata pelajaran gambar teknik manufaktur. Ya, kita menyelesaikan masalah yang kemarin, di mana masalah yang kemarin itu kita mengalami kejenuhan yang saya perhatikan karena model pembelajaran yang kita lakukan yaitu dengan sistem ceramah, ya betul? Betul. Ya, kemarin kita hanya berbicara tentang modulnya ini, sumbernya ini, videonya ini, tapi kita tidak mengaplikasikannya. Sehingga kalian mungkin punya perasaan yang sedikit jenuh dengan metode seperti itu. Nah, untuk hari ini, karena ini adalah lab kalian teknik mesin, maka kalian sudah bisa mempraktekkan apa yang sudah kalian mungkin baca sebelumnya. Nah, ini sudah terinstall, mungkin sedikit banyaknya komputer yang bisa kalian kerjakan. Oke? Ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan untuk materi yang lalu? Ada? Ada? Seperti biasa tidak? Hah? Seperti biasa tidak? Tidak? Yang penting kalian masih ingat dengan materi yang kemarin ya. Nah, di mana tujuan pembelajaran ini, gambar itu sudah tidak sistem manual. Kalau dulu kan jelas kita hanya menggunakan alat tulis atau alat gambar secara manual, betul? Kalian menggambar dengan pensil, kalian menggambar dengan buku gambar, dan tentunya dengan alat-alat lainnya, jangka, bahkan mungkin segitiga juga ada ya. Nah, mungkin dengan model itu tidak bisa kita pakai lagi. Kenapa? Karena seiring dengan waktu dan berkembangnya teknologi, sehingga kita akan adaptasi dengan keadaan itu, ya. Maka kita akan menggunakan Inventor, software yang dipakai untuk membuat gambar teknik, ya. Nah, Inventor juga tentunya bukan hanya sekedar untuk teknik mesin, ya. Banyak hal yang bisa dia pakai, bahkan untuk menjadi simulasi CNC pun bisa, ya. Nah, Inventor kalian ada di komputer kalian, silahkan boleh kalian buka Inventornya. Sudah dibuka? Sudah? Sudah dibuka? Sudah? Nice, siap. Oke. Nah, kalian nanti akan saya minta untuk mengerjakan tugas yang saya sudah buat, ya.
Nah, tugas itu adalah gambar 3 dimensi ataupun gambar yang akan kita pakai untuk tepa nanti. Oke, saya lihat dulu gambarnya. Oke, ya terlihat? Ya gambarnya? Lihat ya, nah ini tugasnya. Sebelum ke arah sana, mungkin kita harus tahu dulu ya bahwa di sini ada 2 perintah, di mana satu ada perintah extrude, yang kedua ada yang perintah extrude cut. Betul? Oke, ada 2. Masih ingat materinya? Oke, kita nanti langsung praktekkan ya. Paham ya? Nanti kita langsung praktekkan. Oke, sebelum ke arah sana, kita lihat dulu bahwa extrude itu apa. Nah, kita lihat di sini di dalam modulnya. Nah, ada perintah trim juga udah disampaikan kemarin ya. Extrude dari sebuah profil, kita memberikan tinggi, tebal, kedalaman dari sebuah profil. Ya, nah di sini juga ada extrude dan extrude cut. Ya, termasuk nanti untuk yang bagian untuk dihilangkan. Oke, jadi ini ada untuk membuat profil ini, fitur extrude adalah untuk membuat profil, menentukan profil, ukurannya nanti bisa di setting dan lain sebagainya. Nah, extrude cut juga sama. Ya, cuma untuk extrude cut untuk bolongin benda kerja, ya, untuk extrude itu untuk menambah profil atau membuat tinggi atau tebal. Ya, kalau extrude itu membuat lubang atau membuat profilnya hilang. Jadi itu ya sudah dengan yang tentukan. Oke, ada pertanyaan untuk extrude? Ada pertanyaan? Oke ya. Kalau tidak ada ya cukup. Kita nanti akan next ke job yang lain. Terus yang kedua apa tadi? Kita akan membuat atau kita akan memerintahkan chamfer karena sesuai dengan job yang ada di gambar nanti. Ya, atau di sini ada yang namanya fillet. Mana chamfernya? Masih ingat perintah chamfer ya? Masih ingat ya? Perintah chamfer. Jadi chamfer itu untuk apa? Untuk menghilangkan kontur bagian pojok kan atau ya. Nah, itulah untuk menghilangkan sehingga dia tidak teruji. Oke, next ya. Nah, next kita akan melihat dulu ya video untuk pembuatan si extrude. Ya, bagaimana sih cara untuk extrude? Nah, ini. Yang pertama mungkin ini akan membuat dulu bidang yang akan diekstrudnya dulu, karena mungkin bidangnya pada itu yang dengan perintah circle dengan diameter 50 ya, dengan diameter 50. Nah, setelah itu finish sketch untuk pindah ke tampilan 3 dimensi. Setelah itu baru ke perintah extrude-nya. Ya, perintah extrude. Ya, kita lihat dari perintah extrude nanti langsung ke profil ataupun ke gambar yang tadi di dalam sketch 2 dimensi sudah dibuat. Ya, jadi perintahkan dulu ya di pojok kanan saya atau di pojok kiri kita. Nah, di profilnya ada di situ. Profil, terus di sini kita mau berapa ukurannya, mau ke arah mana dia membuat panjang atau tebal. Ya, di stand, misalnya di situ ada tuh, between juga sama. Nah, yang kedua ini adalah ketebalannya. Ya, jadi ini ketebalannya berapa? Mau berapa ketebalan dari si profil yang mau kita buat atau mau extrude yang akan kita buat? 30. Oke, berubah menjadi 30. Kita lihat di bawah sini. Nah, di extrude 1 dia arah panahnya ke luar
ya, ataupun ke bagian depan kita, ya. Terus yang kedua ini ke belakang, yang ketiga kiri kanan. Nanti kalian boleh coba satu-satu ya. Oh ini kemana boleh. Nah ini boleh cobain ya. Tanda panahnya berubah. Ya, tanda panahnya dia akan berubah. Oke, tuh perintah extrude. Nah ya, tuh untuk perintah extrude. Nah ini untuk yang kedua kiri kanan atau depan belakang. Ya, lihat perintahnya. Nah, tuh. Nah ini tuh untuk membagi. Jadi untuk ke belakangnya berapa? Besar. Ya, ada distance 1, ada distance 2 untuk yang kedua. Itu berpisah. Oke, sampai situ paham? Oh, yang ke belakangnya 20 ya. Yang ke belakangnya 20 kalau misalkan memang kita pilih yang keempat ya jalan itu. Next. Oke, ini sudah terbentuk ya profilnya ya dengan kepalan 50. Oke. Nah, kita buat extrude cut dengan tampilan yang sama. Nah, di sini sudah seperti ini kan tadi kita buat profil yang kedua dengan tadi adanya extrude cut, betul? Betul. Oke, next kita lihat dia kembali di sini untuk membuat sketch di sini, ya. Terus klik rectangle lagi, dia buat diameter 20, yes, 20 dipilih sketch lagi. Yang ini wajib dipilih sketch karena akan pindah ke 3 dimensi profil atau 3 dimensi layer. Terus, nah di sini ada extrude ya, extrude join ataupun cut. Ada extrude join, ada extrude cut. Ini naik ke atas sama seperti tadi. Oke, ada yang cut artinya hilang. Cut artinya hilang. Nah nanti di sini pun diatur arah mana yang hilang tuh bagian mana. Nah kalau ini kan extrude cut ya, dia naik ke atas. Bukan extrude join, dia naik ke atas. Nah, boleh ya? Betul? Ya. Dipahami sampai situ? Oke, lihat dulu. Sini kita coba untuk extrude cut. Ya, extrude cut. Ya, tadi berapa? 50 tadi ya? 50 atau 30? Tambalannya? Coba 30. Kalau mau tembus berarti panjang lubangnya itu harus lebih dari 30. Ya. Kalau misalkan 20 dia nggak bakalan tembus, dia akan menyesuaikan dengan perintahnya. Gitu kan? Oke, nice. Nah ini kita merubah sudut pandangnya mau ke arah mana. Dia putar-putar, dia geser-geser, ya. Dia geser-geser untuk melihat ini bagian belakangnya. Udah beres. Nah ini extrude juga, extrude kiri kanan naik turun berarti ya. Nah ini sama dengan yang tadi penjelasannya. Ya? Benar? Cukup dulu? Kita lanjut? Oke, ini extrude cut ya. Sampai situ extrude cut. Ya bolong. Ya? Mudah, cukup mudah? Cukup mudah? Mudah. Gampang ya? Gampang itu. Jadi kita bisa mempraktekannya dengan mudah. Nah, gambar yang kalian buat adalah gambar yang menjadi proyek tema kita. Ya, proyek tema kita. Jadi gambar yang kalian pegang atau yang kalian print nanti, next ya, itu akan diberikan ke anak kelas 12 atau ke kakak kelas kalian. Dan mungkin kalian juga yang buat nanti. Ya, mungkin kalian juga yang dibuat ataupun membuatnya ini. Jadi di sini gambar ini harus jelas. Oke, cukup extrude-nya. Oke, next yang kedua. Oke. Sama kalian boleh di sini kalian pilih bidangnya untuk arah mana kalian harus kasih batasnya. Nah, ini kita buat contoh untuk pembuatan sama extrude cut juga. Ini juga extrude juga. Sorry ya, bukan extrude, tapi ini juga extrude. Nah ini membuat dengan rectangle. Nah kalian bisa mengukur nanti ini pembuatan apa sih yang di bawah itu etiket ya dengan proses rectangle.
ya dengan proses rectangle atau perintah rectangle. Nah, dari rectangle lagi di sana di sketch ya. Nah, sama dengan yang tadi ini mau berapa dan panjangnya mau kemana? Nah, cuma ada sedikit perbedaannya. Perbedaan apa? Posisi atau bentuk daripada tampilan. Kenapa? Karena tahun yang berbeda dari inventornya. Ya, tadi tidak mengurangi sedikit pun. Oke, coba play. Semuanya udah, ya. Kita diarahkan ke posisi yang akan dicempel terlebih dahulu. Kita ulangi. Oke. Setelah di extrude, lihat. Ya, oke. Kita perintah chamber. Lihat sini. Ada chamber di sini ya. Chamber, klik dulu bagian yang akan dicamper, lalu kalian buat ukurannya berapa chambernya. Ya, berapa chambernya? Yang kemarin di soalnya 2 ya. Di sini pun sama. Oh, 3 di sini. Kita buat 3. Dibuat jadi 3. Oke. Chamber. Jadi proses pembuatan chamber perintahnya ada di sini setelah gambar menjadi bentuk dengan dimensi. Klik chambernya dulu, perintahnya dulu, next baru ke bagian mana yang akan dia chamber atau kita chamber. Chamber itu ada yang 2x2, 2x45, ada ya beda-beda ya chamber. Ya tidak hanya sekedar rata gitu, enggak. Ya kan? Ada yang lebih dari. Nah, ini untuk merubah material powernya. Oh itu. Kita nggak sampai situ ya. Oke, ada pertanyaan untuk chamber? Ada pertanyaan untuk chamber? Cukup? Oke, kita langsung eksekusi nanti ya. Oke, next ya. Kita sekarang masuk ke job. Ya, masuk ke job. Ya. Sebelumnya semua udah siap dengan kelompoknya masing-masing? Ya, semuanya sudah dapat kelompoknya masing-masing? Oke, saat sudah membuat kelompok untuk itu, maka saya akan bagikan ke setiap kelompok tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, di sini ada 2 gambar untuk minggu depan ataupun untuk hari ini. Silakan saja, karena nanti mungkin kalian ada etiket, ya. Nanti dilanjut aja untuk mesin, untuk gambar 1, ya. Terus untuk gambar 2-nya minggu depan. Oke, ya saya bagiin dulu ya. Oke, saya bagikan dulu gambar yang akan kalian kerjakan. Ini ya, ini gambarnya. Nih, ya. Ini tugas kalian. Saya sudah siapkan kertas tugasnya. Kan? Nanti saya terangkan juga untuk tugasnya seperti apa. Soalnya udah pegang ya? Sudah. Oke, soal yang kalian pegang adalah soal yang mungkin bisa melatih kalian agar mengerti bagaimana cara membuat extrude dan extrude cut. Untuk yang sementara di sini hanya ada extrude dan extrude cut. Extrude cut join. Nih ya. Nih. Perintah kalian adalah perhatikan gambar komponen extrude 1. Berikut coba berisikan model 3D secara jelas dan ringkas. Nah, di sini kalian deskripsikan dulu kira-kira apa saja yang dipakai. Tentunya ada extrude cut dan extrude, ya. Nah, di sini ada ukurannya. Oke. Nanti di sana kalian tolong gambarkan sesuai dengan apa yang kalian lihat di sini. Ya, kalian hanya menjadikan ini contoh. Di sini ada slash ya atau section ya ataupun membelah daripada gambar. Tapi yang saya inginkan kalian masuk di sini saja dulu ya, bagaimana cara membuat 3 dimensi dari benda yang sudah ada aturannya. Ya, kalian silakan langkah demi langkahnya, tolong dibuat catatannya. Ya, dibuat tulisannya untuk proses kerja ini. Ya, tulis di buku catatan kalian sebagai bahan nanti dibuatkan bahan presentasi. Nanti ya, nanti gambar kalian akan ditampilkan di sini. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Paham? Oke. Nih, udah ya. Lalu
grid. Oke. Ya. Terus ke sketch. Ini bagian X apa untuk sketch bagian mana yang mau kalian pakai? Kalian boleh pakai yang bawah ya, biar naik ke atas nanti benda kerjanya. Langsung kita ke arah sini. Diameternya berapa? Berapa diameter tadi? 30. Oke, kita buat di sini menjadi 30. Oke, nice. Ini udah ada. Kita finish sketch. Lalu kita extrude. Extrude-nya berapa? 19,7. Berapa? 19,7. Berarti 19 titik tuh 7. Lihat di sini. Oke, udah jadi. Kita boleh sketch di sini ya. Kalian boleh bikin sketsa di sini. Terus kita buat diameter yang kedua. Berapa diameter yang kedua? 26,5. Oke. Nah, kita finish sketch lagi ya. Setelah itu apa? Setelah itu extrude. Extrude-nya apa? Extrude. Berapa extrude-nya? 11. Berapa? 11. Oke, udah jadi ya? Ya, udah jadi ya? Oke, kita lihat di sini, kita buat extrude lagi. Nice. Terus di sini kita buat circle lagi. Berapa diameter yang 8? Yang di drop di dalam? 8,4. Oke. Enter. Udah ada? Oke. Select. Terus kita buat extrude cut. Extrude cut, pull aja ya. Pull aja. Sini ya. Ini udah 11 sudah di dalam ya. Udah dalam. Aman. Berapa menit? Gambarnya kan? Ini gambarnya. Terus kalian save. File. Save as. Lalu apa? Buat dengan X. Stand. Siap untuk kerjain? Silakan untuk kerja. Dan tolong untuk save dengan nama extend melon 1. Oke, silakan lanjutkan. Semua sudah? Sudah? Nanti file yang kalian sudah kerjakan dengan file name kalian tolong dikirimkan. Oke kawan-kawan, kita saksikan dulu, perhatikan dulu hasil dari kerja temanmu. Siapa? Faisal ya. Coba kita lihat, ini namanya Faisal, mesin 2. Mesin 2 ya. Silakan Sal, bagaimana kamu proses kerja ini? Untuk yang pertama, kita melakukan yang namanya sketch untuk membuat yang bulat Pak. Kita akan mengukur berapa tebalan dari benda kerja tersebut. Kemudian Apa dong? Extrude. Ya, sudah. Biar jelas. Gimana? Buatlah dulu. Cuma di sini dalam pengukuran dimensi. Ya, di dimensi apa yang kurang? Apa yang kurang di dimensi untuk ukurannya apa yang mana? Yang mana yang kurang? Ini. Ini. Ada nggak ukurannya? Nggak ada. Harusnya ada, karena ini tidak bisa kita tentukan sisanya berapa. Ini 11 untuk kedalaman, ya kan? Ini kedalaman itu 11. Tapi ini totalnya berapa? Nah ini kita tidak tahu. Berarti ada yang kurang ternyata. Nah, di bagian pengukuran di sini. Oke? Ya? Jadi kenapa harus ada? Ya untuk memperjelas setiap gambar.
Ya, ini 26 oke, 380 oke, diameter 84 oke. Di sini 11 kedalamannya oke, tapi di sini tidak ada. Ukuran total di sini berapa? Ya, Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Gimana, Latif atau siapa yang mau berkomentar bagaimana tanggapan tentang materi hari ini? Lain, Abian, kenapa perlu ukuran itu lengkap? Agar proses gambar terjadi supaya gambarnya jelas menjadi berapa ukurannya gitu. Oke. Apa yang menurutmu ini penting buat kamu? Penting, tapi Pak ada satu materi yang membuat etiket. Nah di situ saya kurang paham Pak. Oke. Nanti di etiket kita lanjutkan. Oke, Dimas. Apa tanggapanmu Dimas tentang pentingnya materi ini? Apa menurutmu nggak penting? Untuk apa gambar ini? Untuk menggunakan operator. Oke. Oke. Jadi intinya gambar ini penting karena Untuk menggunakan pekerjaan dan Baca. Oke, silakan untuk buka Google Classroom-nya sudah. Oke, silakan kita evaluasi untuk hasil hari ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Ditunggu untuk kiriman filenya. Ya, gimana saat belajar ini? Menyenangkan atau menjenuhkan? Oke ya. Jadi, Buat kepala yang Buyung ya, very good, very. Ya, next. Mudah-mudahan minggu depan kita dalam keadaan sehat. Tentunya ya, salam untuk keluarga. Kita berdoa untuk mereka. Mudah-mudahan mereka selalu sehat. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi kalian dan tentunya mudah-mudahan materi ini bisa kalian amalkan suatu saat nanti dan ini akan kalian print ya. Gambar ini kalian print dan tentunya akan kita buat menjadi job kelas 12 untuk temanya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya sebenarnya tidak ada pertanyaan. Cukup? Cukup. Oke, silakan bereskan dan tolong untuk dimatikan komputernya. Kita tutup dengan baca doa dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, selesai. Assalamualaikum